Nasib Jakarta ke depan final 1 putaran atau masuk 2 putaran ini benarkah gitu berkaitan dengan hasil diskusi dalam sebuah makan malam antara Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya, saya kira secara prinsip Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran itu harus konstitusional, bukan hanya karena misalnya ada makan malam antara mantan presiden dengan presiden definitif. Itu tentu tidak bagus kita diskusikan, tapi bahwa pertemuan presiden dan mantan presiden menunya banyak. Mungkin terkait kenapa dipecat dari PDIP, mungkin cari tempat lain setelah PDIP tak lagi menjadi bagian di dalamnya. Mungkin juga bicara tentang soal bagaimana Kimplas di banyak tempat menang, tapi di Jakarta ini yang dijadikan sebagai lokomotif dan instrumen kekuasaan secara umum kok kalah. Mungkin juga bicara tentang apakah masih mungkin di Jakarta itu ada celah bagaimana pilkadanya itu masih 2 putaran. Jadi politisi itu apa aja bisa dibicarakan. The politics of the small thing. Jadi bicara politik itu tidak harus dalam mimbar-mimbar besar ataupun di forum-forum terbuka. Ketemu 1-2 orang, sayur lodeh, nasi goreng, sambalnya sambal lado, itu bisa apapun dibicarakan. Tapi saya cukup meyakini bahwa pembicaraan antara presiden dan mantan presiden ini bicara hal-hal yang sifatnya happening yang terjadi hari ini. Yaitu pasti salah satunya terkait dengan Pilkada Jakarta. Yang ingin saya katakan adalah hasil pengumuman resmi dari KPU sudah menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta itu sudah mendapatkan 50,07 untuk paslon nomor 3. Itu tidak bisa dibantah dan per hari ini sebenarnya belum final. Karena sedang menunggu apakah di Mahkamah Konstitusi sengketa yang akan diajukan oleh paslon 1 itu diterima ataupun tidak. Kalau tidak ada sengketa PHP namanya, penghitungan hasil perselisihan terkait dengan pilkada di Jakarta, saya kira setelah 3 hari itu KPU Jakarta akan menetapkan, kan belum ditetapkan, belum ditetapkan, akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi di situ konteksnya. Cuman kalau kita meneliti secara detail soal sengketa di pilkada ataupun di pilpres dan pileg, yang dikuliti itu adalah sengketa hasil, bukan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Misalnya kalau tuduhan KPU tidak profesional, kemudian dia menyebabkan misalnya angka partisipasi tidak rendah, tidak maksimal dan jadinya rendah, ini kan sifatnya kualitatif. Dan itu biasanya MK itu menolak. Seperti halnya kemarin sengketa pilpres yang dilakukan oleh kubu Ganjar dan Anies Baswedan. Kalaupun toh ada tuduhan terkait dengan TSM, terstruktur, sistematis, itu tidak bisa. Jadi fokus dari MK itu berapa sih selisih antara paslon 1, 2, dan 3, dan itu yang akan disidangkan.